Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Hana Zelida. Pada kesempatan kali ini saya sebagai host yang akan memandu podcast ini, dan juga narasumber kita yang bernama Helda Ramadhani dan Arif. Kita akan membahas tema tentang konsep pengawasan pendidikan, mutu pendidikan, manajemen mutu terpadu dalam pendidikan, dan fakta-fakta penting komunikasi dalam pendidikan. Baiklah, kita masuk ke narasumber kita, yaitu Arif dan Helda Ramadhani. Waktu dan tempat dipersilakan. Narasumber kita, pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai pengawasan pendidikan? Oke, berbicara tentang pendidikan nih kan, mungkin pendidikan bisa dikatakan dengan sebagai supervisi, yaitu kegiatan pendidikan oleh para pendidik tersebut dalam mencapai itu program-program tersebut. Jadi adanya supervisi ini untuk melatih para pendidik supaya apa yang diajarkan untuk peserta didik ini bisa lebih efisien dan efektif, seperti itu Kak. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan selanjutnya, apa pentingnya pendidikan? Saya akan jawab ya. Mungkin pentingnya pendidikan itu, pendidikan tidak sebatas pada materi pembelajaran, tapi pendidikan untuk membentuk karakter dan mental seseorang, bagaimana menjadi manusia yang memiliki etika dan attitude yang baik, serta yang mampu mengembangkan keilmuan yang tidak didapatkan dari proses pendidikan. Itu pendapat saya yang pertama. Yang kedua, pendidikan juga mampu merubah situasi dan kondisi ke arah yang lebih baik. Itu sebabnya pendidikan sangat penting, karena pendidikan itu mampu merubah ke arah yang lebih maju, gitu kan. Lalu pendapatnya yang ketiga, orang yang berpendidikan lebih mampu mengontrol emosi ketika menghadapi suatu permasalahan. Mereka juga lebih banyak memikirkan atau menanggapi suatu hal dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Mungkin pentingnya pendidikan itu kan bagi kita sangat penting kan, karena dari proses pendidikan SD itu kan karena memang untuk membasmi kebodohan di dunia yang seperti itu. Kalau memang tidak ada pendidikan, semua orang yang ada di Indonesia ini bisa dikatakan bisa ditipu gitu ya oleh orang-orang luar, seperti itu sih. Itu sangat penting sih pendidikan bagi, karena sangat menunjang kecerdasan di Indonesia sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat penerimaan manajemen mutu? Oke, apa manfaat dari penerimaan manajemen mutu ya? Jadi manfaatnya tersebut ini dari penerapan manajemen itu, yaitu dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas dan keunggulan dalam proses belajar mengajar. Jadi keunggulan tersebut ini dapat juga dalam sebagai wadah kayak teknisi dalam mengajar ya, sepertinya dalam kompetitor, perencanaan, peningkatan dan kontrol dalam jaminan mutu ataupun kualitas dalam komponen dalam mengajar, seperti itu sih Kak. Sistem seperti apa yang harus diterapkan dalam manajemen mutu sendiri? Oke, berbicara tentang sistem ini kan, sistem seperti apa sih yang diterapkan cocoknya untuk di Indonesia tersendiri. Jadi sesuai dengan standar ISO dari 21001/2018 ini adalah sistem manajemen organisasi pendidikan yang disesuaikan dari ISO 9001/2015. Standar ini disusun khusus untuk sektor pendidikan dalam mencapai tujuan dan menjalankan fungsi utamanya, yaitu memberikan pendidikan yang bermutu, seperti halnya dalam proses belajar mengajar dalam segi apapun itu di buku, dari segi teori, peraga, dan semua guru-guru ini pun juga memiliki jiwa-jiwa yang berkompeten dalam mengajar, seperti itu ya. Apa pentingnya pendidikan untuk anak itu sendiri? Menurut saya pentingnya pendidikan bagi anak, karena pendidikan itu sangatlah penting, karena agar lebih baik seperti mendidik akhlaknya, perilakunya, seperti itu, kayak budi pekertinya juga, kecerdasannya dan kewawasannya gitu kan. Lalu pendidikan ini juga mengajarkan anak untuk mengenal huruf, membaca. Jadi kan seperti kalau anak baru masuk ke pendidikan seperti sekolah dasar, itu kan masih ada yang belum
bisa membaca, menuliskan walaupun ada PAUD kan semuanya itu tidak langsung ke PAUD gitu kan, seperti anak kampung atau desa pasti langsung ke SD. Jadi tuh pentingnya pendidikan itu untuk itulah kayak menulis, membaca gitu. Lalu juga agar anak bisa bersosialisasi sejak dini. Anak tuh bisa berkomunikasi kepada teman-temannya gitu kan. Jadi tuh mereka tuh bisa saling bercakapan lah gitu kan. Lalu melatih kesabaran anak. Jadi kan bisa dari SD ini kan bisa guru tuh mengajarkan anak supaya sabar, melatih kesabaran anak gitu kan. Nah, menurut saya hanya itu sih kalau pendidikan dari anak. Apa penyebab pendidikan di Indonesia kurang maju seperti pendidikan di negara-negara lain? Oke, penyebab terjadinya pendidikan Indonesia ini kurang maju ya seperti ini Kak. Mungkin pendidikan yang belum merata disebabkan pembangunan yang masih belum merata ke seluruh daerah Indonesia, ya, terutama ke pelosok-pelosok terkecil seperti halnya yang ada di perbatasan-perbatasan di negara kita. Salah satunya yang ada di perbatasan dengan Malaysia. Jadi sedikitnya sekolah yang terdapat di daerah pedalaman, sulitnya akses sekolah masih menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Yang kedua ini kan ya ada masih minimnya perhatian dari pemerintah untuk pelosok daerah. Pemerintah dinilai masih kurang dalam memperhatikan pendidikan yang ada di pelosok daerah. Yang ketiga yaitu kesalahan dalam penilaian sumber daya manusia tersebut. Yang keempat yaitu sementara guru-guru yang bagus berada di kota, sedangkan yang guru-guru yang kurang berkompeten itu terdapat di desa Kak. Nah itulah salah satunya penyebab yang terjadi di Indonesia ini kurang maju. Banyaknya masih perbedaan yang nanti terjadi di Indonesia tersebut. Mungkin salah satunya seperti itu sih Kak. Seperti yang kita ketahui kan sekarang kan pada masa pandemi kan, bagaimana pendapat Anda mengenai pendidikan di masa pandemi sekarang? Ya, pendidikan di masa pandemi ini sangat sulit ya, karena pendidikan di Indonesia ini banyak mengalami penurunan seperti keterbatasan HP, juga sinyalnya seperti tidak tersambung dari daerah pedalaman gitu kan, seperti desa-desa itu kan banyak internet yang tidak masuk ke desa gitu. Jadi itu sulit kalau di masa pandemi ini gitu. Lalu siswa juga belum memiliki HP atau handphone, jadi belum mengetahui banyak yang tentang teknologi lah gitu kan, seperti anak SD itu kan belum lancar lah menggunakan HP kan, pasti masih ketergantungan pada orang tuanya lah. Jadi orang tuanya tuh tidak semuanya tuh mempunyai HP Android gitu kan, karena sekolah ini kan harus menggunakan HP Android kan, tidak bisa pakai HP Nokia gitu. Jadi itulah keterbatasannya gitu kan. Lalu apalagi pembelajarannya tidak bisa diajarkan secara langsung oleh guru, sehingga banyak anak yang tidak mengerti apa yang diajarkan oleh guru gitu. Jadi seperti guru menjelaskan melalui WA gitu, anak-anak catat nih apa yang ibu suruh gitu, atau membuat video tugas video itu kan sangat sulit kan, pasti anak-anak tuh tidak banyak mengerti lah gitu, apalagi tentang tugas video atau apa gitu. Jadi itu sulit untuk anak-anak gitu. Lalu tidak semuanya orang tua berpendidikan tinggi, tidak semua lah gitu kan. Kayak pastilah anak-anak SD itu mengharapkan orang tuanya untuk mengajarkan anaknya gitu kan. Tapi kan tidak semuanya gitu, keterbatasan lah kayak orang tua untuk mengajarkan anak. Mungkin Bang Arif bisa menambahkan. Oke, mungkin dari tadi kan kakak tadi udah disampaikan bahwasanya tentang pembelajaran di masa COVID. Mungkin di sebelum COVID itu anak-anak nih lebih belajarnya lebih serius lagi. Karena apa? Langsung kita nih murid-murid itu bisa langsung datang sekolah dan langsung bertatap muka dengan gurunya. Jika murid itu tidak paham, pastinya guru itu langsung mengajarkan terhadap suatu murid-murid tersebut. Kalau masalah online ini kan, ini sangat sulit sekali gitu disampaikannya. Kalau apalagi ini pun tidak semuanya bisa masuk ke dalam kelas. Karena apa? Karena kalau udah berbicara tentang untuk masalah ekonomi ini, tidak semua seseorang itu mampu gitu. Jadi tidak semua anak ini seluruh orang tuanya itu punya Android. Mungkin itu salah satu kendala yang dimiliki dari seorang anak itu Kak.
Nah, mungkin untuk dari segi positifnya ya kak ya, untuk sekarang ini kan Indonesia ini sedang menuju 4.0 ya kak ya. Jadi itu yang pasti ini untuk masalah kayak teknologi dan pengembangan semua segala macam, Indonesia ini mulai lebih maju karena dari teknologi tersebut, dari segi pembelajaran, dari hal-hal apapun itu melalui teknologi dan informasi semua segala macam melalui jaringan. Jadi di situ tuh membuat orang-orang itu tidak gaptek gitu, tidak ketinggalan zaman, apalagi tidak ketinggalan informasi. Kalau orang-orang dulu ini kan yang di kampung ini pasti ketinggalan informasi karena yaitu tidak adanya informasi. Apalagi internet itu kan sangat sulit untuk di kampung. Nah seperti itu sih kak, mungkin dari saya. Kan pada masa pandemi kan banyak sekali perbedaan pada masa sebelum pandemi kan. Apa sih perbedaan pada masa pandemi dan tidak pada masa pandemi tersebut? Nah untuk masalah perbedaannya kalau dibilang nilai positif negatifnya untuk nilai positifnya sih Indonesia ini lebih maju. Untuk dari segi teknologi dan pengembangan pola pikir anak tuh ya dibilang untuk masalah teknologi canggih gitu. Tapi untuk kalau masalah berpikir mereka menyelesaikan suatu masalah dan semua segala macam sosialisasi, itu dikatakan kurang sekali, sangat minim. Karena itu kalau udah semuanya dilakukan melalui online, tidak adanya tatap muka, tidak adanya silaturahmi secara langsung, itu sangat sulit itu untuk anak-anak SD. Apalagi anak SD ini di masa-masanya bermain, masa senang-senangnya, bukan di masanya orang-orang dewasa gitu kan, penuh dengan ya tantangan cobaan itu untuk menghadapi itu semua. Mungkin itu saja dari saya kan. Mungkin saya tambahkan dari jawaban Bang Arif. Di masa pandemi sebelumnya kan pasti anak-anak tuh setiap hari pergi ke sekolah, perginya bahagia, pulangnya pun langsung main gitu kan. Nah sekarang tuh pas di masa pandemi ini anak-anak tuh pasti banyak rindu lah gitu sama pergi ke sekolah sama teman-temannya juga. Nah, apalagi menggunakan sistem online kan pasti diam di rumah terus kan. Nah kemarin kan ada apa tuh yang pas covid tuh apa bang? PPKM itu kan pasti nggak bisa keluar gitu kan, ketemu teman-teman gitu berapa tahun tuh, hampir 2 bulan ya kali kan. Itu tuh sangat sulit lah kalau dari sebelum sama sesudahnya gitu lah. Mungkin itulah yang bisa dilakukan. Bagaimana seharusnya peserta didik dan guru tuh dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di rumah? Mungkin pelaksanaan guru mengajar di masa pandemi ini, guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama gitu kan, menggunakan grup media sosial seperti WA. Terus kalau mengirim video tuh biasanya kan kalau dari WA kan nggak bisa kirim lama-lama kan durasinya tuh kan. Nah mungkin bisa lewat Telegram gitu, atau memakai aplikasi Zoom atau via itu Google Meet. Nah itu pun media lainnya sebagai media pembelajaran gitu. Jadi guru juga tuh dapat memastikan bahwa siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi guru itu akan menggunakan WA, sistem WA, video, mengirim tugas-tugas melalui foto gitu. Nah seperti guru lah mengajarkan anak itu. Lalu kalau peserta didik, ya kalau lewat online mungkin kalau masuknya jam 7 dia udah stay ke HP gitu kan. Kalau ada guru mengerjakan mengirim tugas-tugasnya melalui WA, nah itu langsung dikerjakan Kak. Lalu kalau Zoom seperti itulah, kalau guru mengirim link kita langsung masuk lah kayak gitu. Nah itulah mungkin itulah tanggapan dari kakak. Mungkin tanggapan dari saya sendiri dalam menyikapi masa pandemi ini, bagaimana sih dalam belajar mengajar ya. Mungkin dari saya sendiri kalau memang mau ke proses seperti dahulu gitu kan, mungkin sistem belajarnya bisa kita terapkan kayak pakai persib gitu kak. Maksud dalam persib itu kita masuk ini setengah-setengah, jadi itu ada masuk pagi ada masuk siang. Nah jadi pakai sesi gitu, sesi 1 dan sesi 2. Dengan adanya sesi itu mungkin anak-anak ini lebih bisa memahami lagi apa yang disampaikan oleh guru tersebut, dengan syarat mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dan mencuci tangan. Yang pasti ini semua ini harus didukung gitu dari sekolah. Nah, mungkin bisa dari saya. Apalagi sekarang itu kan bang udah mulai tatap muka gitu ya. Mulai tatap muka, terus di sekarang ini COVID juga udah mulai kendor kan.
Terus guru-guru ini yang pasti udah sangat bersemangat sekali kan bertemu dengan anak-anaknya, karena udah kurang lebih 2 tahun lebih enggak ya, kurang 2 tahunan lebih itu kita mengalami yang disebut dengan pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu Kak. Terima kasih. Mungkin itulah pendapat dari narasumber kita mengenai materi pada hari ini. Kita tutup dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.